Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Hendro. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 5, materi memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah hauqalah. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa kalian jawab pada lembar pretest yang sudah Pak Hendro siapkan. Coba amati gambar berikut ini ya. Apa aktivitas yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Tentunya kalian sudah tahu. Yang nomor 2, bagaimana sikap kamu sebagai seorang anak ketika berangkat ke madrasah? Terus yang ketiga, lafalkan doa keluar rumah. 3 pertanyaan tadi silakan dijawab pada lembar pretest yang sudah Pak Hendro siapkan. Oke, lanjut kita akan membahas materi kita pada hari ini. Mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Apa sih kalimat thayyibah hauqalah itu? Kalimat thayyibah hauqalah yaitu la haula wala quwata illa billah. Manusia satu-satunya makhluk paling sempurna, karena hanya manusia yang mendapat karunia akal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal kita bisa menjadi tahu bagaimana cara hidup yang baik, dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan sebagainya. Pemanfaatan akal secara maksimal oleh manusia menjadikannya makhluk yang lebih unggul dibanding yang lain. Segala perilaku seseorang selalu diandalkan oleh akal, baik perkataan maupun perbuatan. Dengan penciptaan manusia yang sempurna, maka manusia seharusnya selalu berkata dengan baik, dengan mengucapkan kalimat thayyibah dan juga berbudi pekerti yang luhur. Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan yang bermanfaat. Apabila tidak bisa berkata baik, maka hendaknya kita diam. Saya ulangi sekali lagi, apabila tidak bisa berkata baik, hendaknya kita diam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Selanjutnya, kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat baik yang berisi sanjungan, pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Balasan kebaikan pasti diperoleh bagi seorang hamba yang mau mengamalkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang sering mengamalkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari? Baik itu balasannya secara langsung yang diterima di dunia, yang disukai oleh lingkungan sekitar, maupun besok di akhirat dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Salah satu kalimat thayyibah hauqalah adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Kalimat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan hal aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Seberat apapun hidup kita jalani, hendaknya selalu bersikap optimis dan tidak putus asa karena yakin bahwa Allah akan menolong. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Hendro. Kemudian kita akan melakukan diskusi ya. Diskusikan dengan kelompok kecil kamu yang sudah dibuat. Satu kalimat saja keuntungan mengucapkan kalimat thayyibah.
Apa keuntungan mengucapkan kalimat thayyibah? Ya, hikmah atau keuntungan banyak sekali. Ya, baik, sekian dari Pak Hendro penjelasan hari ini. Untuk penjelasan selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang.